Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adikku semua. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang siklus hidup atau yang lebih dikenal sebagai daur hidup. Nah, untuk daur hidupnya sendiri, kakak akan membahas tentang daur hidup hewan. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama kakak Herviana Putri Asahi. Kalian bisa memanggil kakak Kak Putri, atau Kak Asahi, atau juga bisa Kak Herviana. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang daur hidup ini? Jangan kemana-mana, dan tentunya kalian harus memperhatikan video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, kita akan lanjut. Kakak, aku mau nanya nih, apa sih yang akan kita bahas? Oke, yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, kita akan membahas siklus hidup atau daur hidup. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merawat hewan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang video. Nah, kakak akan menampilkan sebuah video, jadi kalian harus menyimak sampai akhir ya. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang kesimpulan dari daur hidup atau dari siklus hidup. Oke, jadi kalian harus memperhatikan agar lebih paham. Oke adik-adik, apa sih yang disebut dengan daur hidup itu? Daur hidup atau siklus hidup ialah tahap perkembangan hewan dari lahir sampai ia dewasa atau sampai ia meninggal. Nah, daur hidup setiap hewan itu berbeda-beda tergantung dari jenis hewan tersebut. Nah, di dalam daur hidup terdapat yang namanya metamorfosis. Apa Nana? Metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Kak, metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk saat ia berkembang, atau yang lebih simpelnya, perubahan bentuk saat berkembang. Oke, dipahami dulu. Tadi apa? Yang pertama tentang daur hidup. Kakak ulangi ya. Daur hidup adalah perkembangan hewan dari lahir sampai ia dewasa. Kemudian metamorfosis adalah perubahan bentuk saat perkembangan hewan. Oke. Nah, metamorfosis itu ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang disebut sebagai metamorfosis sempurna ialah saat ia berkembang, ia akan berubah bentuk. Berubah bentuknya berbeda dengan induknya. Oke. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ialah metamorfosis atau perubahan bentuk di mana saat menetas ia akan memiliki tubuh yang hampir sama dengan induknya, meskipun ada beberapa bagian tubuh yang kurang sempurna atau belum terbentuk dengan sempurna. Oke, sudah paham? Kalian ikuti ya. Metamorfosis sempurna ialah perkembangan menuju dewasa saat bentuk tubuhnya itu mengalami bentuk yang berbeda-beda. Oke. Kemudian
metamorfosis tidak sempurna ialah saat ia menetas, ia akan memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan induknya. Meskipun ada beberapa tubuh atau bagian tubuh yang belum terbentuk dengan sempurna. Oke. Nah, kakak punya nih gambar bagaimana kucing ini bisa dari kecil sampai ia dewasa. Yang pertama, kucing dewasa akan mengandung anak. Kemudian, kucing dewasa akan melahirkan. Kemudian, kucing tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan kemudian ia akan melahirkan anak kucing kembali. Nah, proses ini disebut sebagai siklus hidup. Apa? Siklus hidup. Karena kucing hanya mengalami perubahan ukuran saja, tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, ini yang disebut sebagai siklus hidup. Oke, dipahami dulu. Kemudian kakak mempunyai gambar tentang bagaimana terjadinya kupu-kupu. Bisa kalian lihat, pada awalnya ia merupakan sebuah telur. Kemudian telur itu menetas menjadi sebuah ulat. Lama-kelamaan nanti ia akan menjadi kepompong. Dan pada akhirnya ia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, peristiwa ini disebut sebagai metamorfosis. Nah, metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu ialah metamorfosis sempurna. Nah, kita kembali lagi tentang pengertian metamorfosis sempurna. Kenapa sih kak kupu-kupu kok disebut sebagai metamorfosis sempurna? Karena pada perkembangan kupu-kupu ia mengalami perubahan bentuk yang awalnya dari ulat menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap. Oke. Kalian bisa lihat bagaimana perubahan kupu-kupu ini terjadi dari mulai telur sampai menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Sampai di sini apakah kalian paham? Jika kalian paham, kakak akan melanjutkan ke gambar selanjutnya, yakni gambar siklus hidup kecoa. Bisa kalian lihat, siklus hidup kecoa dimulai dari telur. Kemudian telur itu menetas dan berubah menjadi nimfa. Dan yang terakhir menjadi kecoa dewasa. Nah, metamorfosis yang terjadi pada kecoa dinamakan sebagai metamorfosis tidak sempurna. Karena apa sih kak? Kok disebut metamorfosis tidak sempurna? Oke. Metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada kecoa karena saat kecoa menetas, ia akan memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Bisa kalian lihat, bentuk nimfa sama seperti bentuk kecoa dewasa. Hanya saja ada beberapa bagian tubuh yang masih kurang sempurna dan akan sempurna sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi itu adik-adik, kenapa kecoa termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Oke. Kakak mau tanya nih, siapa yang di rumah memiliki hewan peliharaan? Ayo tunjuk jari. Nah, rata-rata dari kalian memiliki hewan peliharaan di rumah. Mulai dari kucing, kemudian ikan, ayam, atau bahkan burung. Nah, poin kedua ini kakak akan membahas tentang bagaimana cara merawat hewan. Cara merawat hewan yang pertama, memberi makan. Hewan peliharaan kalian harus kalian beri makan dengan teratur. Yang kedua, jangan lupa untuk memandikan hewan peliharaan kalian. Yang ketiga, jangan lupa membuatkan kandang untuk hewan peliharaan kalian agar ia tetap nyaman.
setelah itu, yang keempat, kalian harus rajin membersihkan kandang hewan peliharaan kalian agar bersih. Dan yang kelima, kalian harus memeriksakan hewan peliharaan kalian seperti kucing, anjing, agar hewan tersebut sehat. Hayo, pada ngantuk ya? Nah, agar kalian tidak mengantuk, kakak akan menampilkan sebuah video di mana dalam video ini akan lebih memahamkan pemahaman kalian tentang apa sih daur hidup itu. Nah, jadinya kalian harus memperhatikan video ini dengan benar-benar atau dengan serius agar kalian lebih paham. Dan kalian harus menonton video ini sampai akhir. Oke? Oke. Our topic for today is life cycle of a butterfly. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. Once the caterpillar is big enough, it stops eating. It then forms a protective layer around itself. This stage is called chrysalis. In this stage, the caterpillar is now called pupa. The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis.
the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. Bagaimana? Masih ngantuk? Sudah tidak kan? Dan setelah kakak putarkan video tadi, kalian tentunya lebih paham tentang daur hidup, terutama daur hidup hewan. Nah, menginjak poin yang keempat tentang kesimpulan dari video ini. Yang pertama, apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup ialah tahap perkembangan dari hewan tersebut lahir atau menetas sampai ia berubah menjadi dewasa. Kemudian, dalam siklus hidup terdapat yang namanya metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Nah, metamorfosis sendiri itu ada dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ialah perubahan bentuk saat perkembangan. Contohnya, ada metamorfosis sempurna dari kupu-kupu dan contoh lain metamorfosis katak. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna ialah metamorfosis di mana saat ia berubah bentuk, maka ia akan memiliki bentuk yang sama seperti induknya, di mana ada beberapa bagian yang belum sempurna. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna ialah metamorfosis yang terjadi pada kecoa, dan contoh lainnya metamorfosis yang terjadi pada capung. Bagaimana? Setelah kakak menyampaikan materi tentang siklus hidup, kalian paham kan tentang apa itu siklus hidup? Apa itu metamorfosis? Bagaimana metamorfosis itu terjadi? Dan apa sih contoh dari metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna? Dan tentunya bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan? Semoga kalian paham tentang apa yang kakak sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan selanjutnya kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.